Halo, kembali lagi di channel YouTube Belajar Bareng. Kali ini Belajar Bareng akan membahas mengenai contoh soal tes wawasan kebangsaan atau disingkat TWK pada materi Pancasila. Nah, untuk video sebelumnya kami juga sudah upload mengenai materi TWK secara acak, yaitu contoh soal dan pembahasannya, juga beserta materi TWK khusus untuk UUD 1945. Dan kali ini kita akan membahas khusus contoh soal dan pembahasan materi Pancasila. Oke, langsung ke nomor 1. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah badan yang mengesahkan rumusan Pancasila yang dibentuk pada tanggal A. 5 Januari 1945, B. 20 April 1945, C. 5 Agustus 1945, D. 1 Maret 1945, E. 10 Mei 1945. Ya, jawabannya adalah D. 1 Maret 1945. Di mana pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah militer Jepang di Jawa di bawah pimpinan Indonesia Saiko Shikikan atau Panglima tertinggi, yaitu Harada Kumakichi mengumumkan pembentukan suatu badan yaitu BPUPKI. Nomor 2. Yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah nilai A. Kerakyatan, B. Persatuan dan kesatuan, C. Ketuhanan, D. Keadilan sosial, E. Kemanusiaan. Ya, jawabannya adalah A. Kerakyatan, di mana bunyi dari sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Nomor 3. BPUPKI beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh A. Raden Panji Suroso, B. Masuda Toyohiko, C. Ichibangase Yoshio, D. M. Hatta, E. Dr. Rajiman Widyodiningrat. Ya, jawabannya adalah E. Dr. Rajiman Widyodiningrat. Yaitu pada tanggal 28 Mei 1945, Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai Ketua BPUPKI. Nomor 4. Ideologi yang banyak dianut negara-negara merupakan tujuan yang menjadi wahana politik dalam mencapai tujuan berbangsa. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam ideologi tersebut adalah A. Normatisme, B. Konservatisme, C. Liberalisme, D. Sosialisme, atau E. Fasisme. Jawabannya adalah A. Normatisme. Di mana normatisme bukanlah ideologi yang banyak dianut negara-negara, merupakan tujuan yang menjadi wahana politik dalam mencapai tujuan berbangsa. Nomor 5. Nilai yang terkandung pada Pancasila dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan negara, seperti yang diatur dalam A. Peraturan pemerintah, B. Keputusan pemerintah, C. UUD 1945, D. Keputusan Presiden, E. Undang-undang. Jawabannya adalah C. UUD 1945. Hal ini tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Nomor 6. Bhinneka Tunggal Ika merupakan kalimat kutipan yang diambil pada sekitar abad ke-14 dari kitab A. Ramayana, B. Smarandana, C. Negara Kertagama, D. Mahabharata, atau E. Sutasoma. Ya, jawabannya adalah E. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-16 pada masa kerajaan Majapahit. Nomor 7. Wawasan Nusantara adalah sikap dan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kebinekaan dan untuk mencapai tujuan nasional. A. Agama, B. Sosial, C. Kesatuan wilayah, D. Hukum, atau E. Letak geografis. Ya, jawabannya adalah C. Wawasan Nusantara mengutamakan kebinekaan dan kesatuan wilayah untuk mencapai tujuan nasional. Nomor 8.
Penebangan hutan ilegal tanpa memperhatikan keseimbangan alam dan ekosistem akan mengakibatkan titik-titik. A. Tanah longsor. B. Pelakunya mendapatkan keuntungan besar. C. Penghijauan kembali yang dilakukan oleh pemerintah. D. Lebih bersih wilayah hutan. E. Meruginya pemerintah. Ya, jawabannya adalah A. Pohon-pohon yang ada di lereng bukit atau perpohonan hutan sekitar, akarnya ini bermanfaat untuk menyimpan air dan memperkuat struktur tanah sehingga tanah akan tetap kokoh dan tidak longsor. Sehingga penebangan hutan ini akan mengakibatkan tanah longsor. Nomor 9. Pemimpin harus mampu memberikan semangat dan ide kepada anggotanya agar mampu tetap giat bekerja dan menghasilkan hasil yang bermanfaat. Kalimat tersebut sesuai dengan semboyan titik-titik. A. Laissez faire. B. Ing Madya Mangunkarsa. C. Tut Wuri Handayani. D. Ing Ngarsa Sung Tulodo. Atau E. Otoriter. Ya, jawabannya adalah D. Ing Ngarsa Sung Tulodo. Di mana ing itu adalah di, ngarso depan, sung jadi, sedangkan tuladan contoh atau panutan. Makna dari ing ngarso sung tulodo adalah di depan memberikan contoh atau panutan. Nomor 10. Untuk menghadapi MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN, sikap negatif yang harusnya dihindari adalah titik-titik. A. Proaktif. B. Eksklusivisme. C. Adaptif. D. Profesionalisme. Atau E. Kuriositas. Ya, jawabannya adalah B. Eksklusivisme. Sikap eksklusivisme adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri karena sikap tersebut bertolak belakang dengan prinsip masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, sekian dari materi Pancasila. Jangan lupa subscribe YouTube channel Belajar Bareng dan like videonya. Kami juga ada materi CPNS lainnya ada di playlist kami. Thank you for watching.